Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Azima dari kelas Teknologi Pendidikan A angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video yang berisikan tentang esensi dari PSDM menurut saya. Dari kedua video yang telah saya lihat sebelumnya, menurut Shirley Caruso menjelaskan bahwa HRD atau Human Research Development adalah sebuah praktik yang berisi tentang pengembangan sebuah organisasi, pelatihan, dan pengembangan karir untuk meningkatkan kinerja individu, kelompok, bahkan juga sebuah organisasi. Nah, tujuan utamanya yang pasti adalah meningkatkan produktivitas atau kinerja seseorang atau karyawan dalam suatu lingkungan pekerjaan. HRD terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama, personal development, yang kedua, professional development, yang ketiga, performance development, dan yang terakhir ada organization development. Menurut saya, esensi dari HRD ini untuk sebuah perusahaan adalah meningkatkan kinerja dan produktivitas individu dan organisasi. PSDM juga dapat dilakukan melalui program pengembangan yang efektif sehingga meningkatkan individu, dan individu dapat mengasah keterampilan, lalu memperoleh pengetahuan baru dan meningkatkan kompetensinya. Selanjutnya saya akan memaparkan contoh pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Nah, di sini saya mengambil PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia dikarenakan saya pernah bekerja di sana selama 14 bulan gitu. Jadi saya mengambil perusahaan ini. Nah, di sini saya akan membagikan ke dalam 4 komponen utama yang telah dijelaskan sebelumnya gitu. Ada personal development, professional development, terus ada performance development dan organization development gitu. Jadi saya akan membagi ke dalam 4 komponen utama tersebut. Yang pertama ada personal development gitu. Jadi di PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia ini karyawan baru nanti akan diberikan pelatihan selama kurang lebih 7-10 hari gitu. Pelatihan ini berisi tentang sejarah Yamaha gitu, terus simulasi bencana, K3 dalam pekerjaan, lalu apa yang harus dilakukan karyawan pada saat bekerja di lapangan gitu. Pelatihan ini menurut saya sangat membantu para karyawan baru untuk tetap berhati-hati dan berkonsentrasi saat bekerja, dan pastinya hal ini sangat mendukung dalam pekerjaan karyawan nantinya gitu. Jadi contoh konkretnya di lapangan adalah karyawan dapat mengejar target dengan baik karena sebelumnya sudah diberikan arahan, terus karena telah mendapatkan pelatihan K3 atau simulasi bencana, jika ada karyawan yang terkena mesin, tergores, karyawan lain dapat membantu atau memahami karena sudah sebelumnya dapat pelatihan K3K. Itu yang pertama dari personal development. Jadi setiap personal karyawannya gitu paham apa yang harus mereka kerjakan. Lalu yang kedua di sini ada professional development. Pada fase ini biasanya lebih ditekankan pada karyawan kontrak akhir gitu. Nah, mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Pelatihan ini berisi tentang bagaimana caranya melakukan banyak hal seperti painting, coating, terus ada packing dan semacamnya gitu. Karena hal ini dipergunakan untuk menjadikan karyawan kontrak akhir ini menjadi karyawan tetap gitu. Nah, contoh konkretnya adalah para karyawan tahap akhir ini mengikuti rangkaian pelatihan dengan berbagai macam bidang pekerjaan gitu. Nah, hal ini diperuntukkan untuk mempersiapkan karyawan kontrak ini mendapatkan jabatan atau posisi yang lebih tinggi nantinya, yaitu karyawan tetap. Nah, dari karyawan tetap mereka bisa menjadi kepala bidang, kepala lapangan gitu, dan nantinya mereka juga dapat pendidikan di fase itu gitu, dan minimal mungkin S1 agar bisa menjadi kepala manajer atau semacamnya seperti itu. Itu dari professional development di PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia. Lalu yang ketiga ada performance development gitu. Nah, di PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia biasanya manajer departemen atau kepala lapangan lah semacam itu mengadakan evaluasi mingguan biasanya di akhir pekan gitu. Nah, evaluasi ini berisi tentang kinerja semua karyawan pada minggu ini atau minggu yang telah mereka jalani gitu. Apakah sudah sesuai target? Mereka bakal berdiskusi bareng-bareng gitu di situ. Apakah sudah target atau belum, intinya seperti itu gitu. Nah, contoh konkretnya atau kejadian real adalah karyawan atau shift yang nggak pernah dapat target itu nanti bakal dipecah
ke dalam shift atau karyawan yang dapat target gitu. Hal ini dilakukan agar karyawan bisa saling membantu satu sama lain gitu, agar target harian atau target mingguan itu dapat tercapai, seperti itu. Lalu yang terakhir ada organization development gitu. Dalam PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia ini terkadang mengalami penurunan hasil gitu. Contohnya saat di tahun 2022 kemarin dan 2021 kemarin, penurunan hasil ini terjadi karena COVID-19 gitu. Banyak karyawan yang tidak bisa bekerja karena sakit dan bahkan diliburkan 1-3 bulan gitu. Selain itu, banyak barang yang diretur dari gudang. Hal ini dikarenakan banyaknya karyawan atau pegawai yang tidak masuk, jadi harus digantikan oleh karyawan yang masih masuk. Jadi mungkin karyawan yang sehat dan masuk ini bisa mengerjakan beberapa pekerjaan, dan itu sangat tidak maksimal gitu. Nah, contoh konkretnya dari organization development ini adalah pihak HRD atau manajemen dan para petinggi departemen melakukan rapat kerja gitu. Hasil dari rapat kerja ini adalah menjadikan sistem kerja hanya satu shift gitu. Yang sebelumnya ada 2 shift, jadi satu. Dengan cara ini targetnya adalah mengurangi retur barang dari gudang, dikarenakan ada beberapa barang yang dikembalikan di gudang. Nah, dengan ini diharapkan lingkungan kerja menjadi lebih sehat karena jumlah karyawan yang pas gitu, diisi semua lini pas. Sejauh ini hasilnya memuaskan. Pada saat itu tidak ada barang retur, walaupun memang targetnya berkurang karena yang harusnya 2 shift, tapi ini hanya 1 shift, tapi tidak ada barang retur gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Ya, kesimpulan dari saya adalah lewat 4 komponen tadi, PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia dapat meningkatkan kinerja karyawannya. Hal ini sangat dibutuhkan dalam PT tersebut untuk menjaga produktivitas para karyawannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.